Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya, para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah. Tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda PCX, yang selalu setia menemani dalam proses pengembaraan ini, berkelana, berpetualangan, menjadi seorang musafir jalanan, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini, kehadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan khasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana orang-orang tua kita dulu, sesepuh-sesepuh kita dulu, leluhur-leluhur kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing, bagaimana para ulama-ulama kita dulu, para aulia-aulia Allah dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram, hingga Islam bisa diterima di segala lini lapisan masyarakat waktu itu, dan menjadikan Islam menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas di negeri yang kita cintai ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, untuk kali ini saya khusus melakukan perjalanan ritual dan wisata religi khusus menjelajah wilayah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Dan pada siang atau sore hari ini saya menuju ke Kecamatan Sedayu, yaitu ke makam keramat Kanjeng Sepuh Sedayu. Ini adalah alun-alun Kecamatan Sedayu. Perlu diketahui sahabat, pada zaman dulu Sedayu ini adalah sebuah kadipaten kecil. Sebelum saat ini sudah termasuk atau bergabung dengan Kabupaten Gresik dan menjadi sebuah kota kecamatan. Memasuki gerbang Gapura ke makam Kanjeng Sepuh Sedayu. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, di sebelah timur adalah alun-alun Sedayu, dan di bagian barat adalah Masjid Jami Sedayu, dan tepat di belakang Masjid Jami Sedayu itulah terdapat sebuah area komplek makam keramat yang luas sekali. Itulah banyak sekali makam-makam wali Allah, aulia-aulia Allah di Masjid Jami Sedayu ini. Dan makam yang paling terkenal, yang paling dihormati dan menjadi makam utama adalah makam keramat Kanjeng Sepuh Sedayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta religi, pecinta ziarah ke makam ulama para aulia Allah, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru.
bagikan konten ini ke teman, sahabat, keluarga kita semuanya. Biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam Aulia Allah, makam keramat Kanjeng Sepuh Sedayu di daerah Sedayu, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Semoga perjalanan ritual wisata religi saya keliling Nusantara ke makam-makam Aulia Allah yang saat ini berada di komplek makam keramat Kanjeng Sepuh Sedayu membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, kita berada di Masjid Jami Sedayu, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Setelah sepeda motor saya parkir di halaman parkir Masjid Jami Sedayu, saya melangkah ke belakang masjid, karena tepat di belakang Masjid Jami Sedayu ini terdapat komplek makam keramat yang luas sekali. Disinilah banyak dimakamkan tokoh-tokoh yang luar biasa, para penyebar agama Islam, para wali-wali Allah, para ulama, para pejabat, dan lain sebagainya. Dan makam yang paling utama adalah makam keramat Kanjeng Sepuh Sedayu. Sahabatku, para pecinta wisata religi, ini adalah suasana sore hari menjelang sore di makam keramat Kanjeng Sepuh Sedayu. Banyak sekali makam-makam besar, makam-makam aulia yang ada di sini. Ini adalah makam keramat Kanjeng Kudus, yang konon katanya beliau berasal dari Kudus dan masih keturunan anak cucu dari Kanjeng Sunan Kudus Raden Ja'far Shiddiq. Sahabatku, para pecinta wisata religi, ini juga ada makam yang besar sekali. Banyak sekali makam-makam keramat wali Allah yang ada di sini, para aulia Allah, para ulama, tokoh-tokoh Nusantara yang berada di sini. Subhanallah. Para pemirsa semuanya, saat ini kita memasuki sebuah cungkup bangunan makam atau gazebo makam keramat Kanjeng Sepuh Sedayu. Itu adalah masjid yang ada di depan, Masjid Jami Sedayu, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Ini adalah makam para pangeran-pangeran Sedayu Gresik. Banyak sekali makam-makam keramat yang ada di sini. Ini adalah makam-makam keramat para pangeran-pangeran. Subhanallah. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya hadir di sini, saya datang ke sini, saya berziarah di sini. Di sini saya membaca, menghadiahi dengan bacaan Fatihah, bacaan Yasin, tahlil istighosah. Berkah barokah fadilahnya kita kirimkan kepada seluruh orang tua kita, ibu bapak kita, mbak buyut yang janggal leluhur kita semuanya.
wabil khusus semua aulia Allah, khususnya aulia Allah yang ada di sini, Kanjeng Sepuh Sidayu. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabatku, para pemirsa semuanya dimanapun berada, kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya. Kita tidak pernah meminta kepada makom. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kita di sini mendoakan beliau semuanya. Minimal dengan kita hadir di sini, kita melihat kuburan, otomatis kita mengingat akan kematian. Dan itu sesuai dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Beliau Nabi besar kita, Habibullah, kekasihnya Allah, kekasih kita semuanya. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari kutipan hadis tersebut di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dalam berziarah kubur tidak hanya diperbolehkan dalam agama Islam, malah dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Dengan kata-kata berziarah kalian, karena ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian. Para pemirsa, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, dengan kita berziarah kubur, kita melihat kuburan, insya Allah kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan kita berziarah kubur, kita melihat batu nisan, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan sangat takut sekali, jangan sampai melanggar atau melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita berziarah kubur, kita melihat makom, kita melihat kuburan, kita melihat batu nisan, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba, semakin sujud, semakin mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang maha pencipta, dialah Tuhan semesta alam, dialah yang paling kuasa, dialah zat yang maha esa, dialah Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan semesta alam. Hanya beliaulah, hanya dialah yang patut kita sembah, karena tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul utusan Allah. Dengan berkah barokah bacaan Fatihah, Yasin, Tahlil, Istighosah, berkah barokah fadilah pahalanya kita kirimkan pada orang tua kita semuanya, ibu kita, bapak kita, mbah buyut yang cangga, leluhur kita semuanya. Semoga beliau semuanya yang telah pergi menghadap Sang Khalik diampuni segala salah khilafnya dulu, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, diterangkan alam barzahnya, didamaikan dalam tidur panjangnya, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nantinya bersama kita semuanya diangkat dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkah barokah bacaan Fatihah, Yasin, Tahlil, Istighosah, berkah barokah fadilah pahalanya kita kirimkan pada seluruh aulia Allah, para penyebar agama Islam, para ulama, para mujahid, para syuhada, para tabi'in, para sahabat, wabil khusus aulia Allah berkaromah yang ada di sini, Kanjeng Sepuh Sidayu. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan tempat yang paling teramat mulia, di antara yang paling mulia, hanya untuk junjungan kita, Habibullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Jadi sahabatku, para pemirsa semuanya dimanapun berada, kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya. Kita tidak pernah meminta kepada makom, kita mendoakan beliau semuanya, orang tua kita, para aulia Allah. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, banyak sekali fadilah yang akan kita dapatkan kalau kita mau berziarah kubur. Banyak sekali. Seperti yang saya sebut di atas tadi, fadilah pertama, dengan kita berziarah kubur, kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian,
otomatis kita akan berlomba-lomba dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Hikmah lain dalam kita berziarah kubur, yaitu minimal kita bisa mengambil sejarah, memahami sejarah bagaimana beliau dulu bisa menjadi orang besar, bagaimana sepak terjang beliau dalam syiar agama Islam, bagaimana beliau bisa bergaul di masyarakat dan bisa diterima di segala lini lapisan masyarakat waktu itu dalam proses beliau menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Bagaimana beliau, akhlak beliau, tindakan beliau yang menyebabkan beliau sangat dihormati. Walaupun jasadnya di sini telah terkubur ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, tapi namanya masih langgeng, masih dihormati oleh orang banyak. Bagaimana beliau hidup, bagaimana beliau bisa menjadi orang besar. Sejarah beliau bisa kita jadikan sebagai panutan dan sebagai bekal kita dalam mengambil keputusan, menentukan kehidupan ini, dari kita ke depannya, langkah-langkah kita ke depan, bisa mengambil keputusan dengan sempurna, dengan bagus, untuk hidup kita, supaya kita bisa mulia dunia dan akhirat, dan ridho Allah yang akan kita dapatkan nantinya. Kita jadikan pengalaman beliau sebagai landasan kehidupan kita, supaya kita bisa minimal sedikit bisa mencontoh bagaimana beliau bisa menjadi orang besar dan sukses dunia dan akhirat. Sahabatku, para pecinta wisata religi, hikmah lain dalam berziarah kubur, fadilah lain dalam kalau kita mau berziarah kubur, yaitu minimal dengan kita berziarah kubur, kita tunjukkan rasa hormat kita kepada beliau semuanya. Bila mana kita berziarah kubur ke makam orang tua kita, ibu kita, bapak kita, minimal kita tunjukkan rasa hormat kita, rasa penghargaan kita, rasa penghormatan kita kepada beliau orang tua kita, ibu bapak kita, yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita, merawat kita sejak kecil, hingga kita bisa menjadi besar seperti saat ini. Dengan kita datang berziarah ke makam beliau, minimal kita tunjukkan rasa hormat kita kepada beliau, orang-orang tua kita yang telah melahirkan kita. Bila mana kita berziarah ke makam-makam wali Allah, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, minimal kita tunjukkan rasa penghormatan kita kepada beliau semuanya. Karena beliaulah yang telah menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini, hingga orang-orang tua kita semuanya bisa mengenal dan sudah memeluk agama Islam, dan kita terlahir dari rahim orang tua yang sudah memeluk agama Islam. Dengan kita berziarah kubur ke makam beliau semuanya, para aulia Allah, minimal kita tunjukkan rasa hormat kita, rasa penghargaan kita kepada beliau, para aulia Allah yang telah menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, ini adalah Masjid Jami Sidayu yang berada di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Masjidnya sangat-sangat alami, masih sangat orisinil, dengan tiang-tiang jati, dengan langit-langit dari jati. Inilah masjid peninggalan dari Kanjeng Sipu Sidayu. Sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap. Ijen.